peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi, peningkatan tunjangan sertifikasi. Nanti perlahan-lahan seiring waktu penyesuaian rekening dan sebagainya akan kita kirim setiap bulan ke rekening guru secara langsung. Ya. Itu saya kira sebuah terobosan yang sebelumnya tidak ada. Betul. Yang kedua itu pemenuhan kualifikasi D4 atau S1 untuk guru-guru yang belum D4 atau S1. Beasiswa full 3 juta per semester. Semuanya. Direncanakan 2027 semua sudah tuntas. Sudah tuntas. Karena kalau dia belum dapat atau S1, dia belum bisa PPG. Ya. Dan kalau belum PPG, belum bisa dapat sertifikasi. Ya, nah ini belum pernah ada juga, Mas Kohar. Baru sekarang kita mulai dengan sistem RPL. Baru lagi yaitu insentif untuk guru honor. Mendapatkan insentif 300.000 per bulan. Itu sudah dimulai sejak bulan Juli yang lalu, sehingga mereka udah terima. Nah, tahun depan itu ditambah 100.000. Kepemimpinan di organisasi pelajar, itu ketika nanti SPMB, itu dihitung, Mas, sebagai poin dalam murid baru. Ya, itu jalur prestasi, termasuk yang nanti juga mulai kita lakukan, Mas. 2027 bahasa Inggris itu wajib mulai kelas 3 SD. Saya tadi itu ada beberapa yang tertarik soal ada swakelola tadi itu ya. Iya betul, Mas. Dulu rehabilitasi, revitalisasi itu pelaksananya PU. Kementerian PUPR ya. Kementerian Pekerjaan Umum ya. Pekerjaan Umum. Sekarang di kami. Halo Sobat Media, jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar dalam wawancara khusus, dalam momen-momen khusus bersama dengan orang-orang khusus. Momen khusus kali ini adalah 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, kali ini bidang khusus apa yang akan kita bicarakan? Ya, tentu saja bidang yang sangat menarik, berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dan menteri ini biasanya selalu populer dan siap juga untuk tidak populer. Nah, beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Pak Mukti, Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kohar. Ya, sepertinya gimana auranya setelah 1 tahun itu tetap seger? Ya, kalau saya justru merasa mendapatkan energi baru setelah 1 tahun ini. Karena banyak hal yang diamanahkan Pak Presiden Prabowo kepada saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mulai terlaksana dan juga sudah mulai mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Tentu dengan segala kekurangannya, tapi sebagian besar saya mengikuti perbincangan di media maupun juga dari survei-survei kecil yang kami selenggarakan secara internal untuk evaluasi beberapa kebijakan. Alhamdulillah responnya positif. Jadi sudah agak lumayan lega lah ya? Ya lumayan. Dan lumayan lega. Istilah umumnya tuh so far so good lah. So far so good. Nah, di awal itu apa yang kira-kira membuat Pak Mukti, wah ini kayaknya kok berat sekali? Atau memang nggak ada yang berat di dunia ini? Ya, saya kan memang secara personal sudah menekuni pendidikan itu sangat lama ya, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Dan bagi saya situasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian jadi Dikbud Saintek dan seterusnya, itu bukan lembaga yang baru juga bagi saya, karena saya kan 2 periode di Badan Akreditasi Nasional, kemudian sempat di Badan Standar Nasional, jadi saya banyak mengertilah situasi yang ada dari 2 lembaga yang saya berada di dalamnya. Selain juga saya aktif di Muhammadiyah yang sebagian besar yang dikelola adalah pendidikan, dan juga bergaul dengan para pimpinan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan. Jadi sudah menggeluti banyak hal. Cuma kan posisinya memang bukan sebagai eksekutif ya, lebih sebagai bagian dari
ya stakeholder pendidikan lah begitu. Tapi awal-awal saya merasa bahwa tracknya sudah, arahan Pak Presiden sudah sangat jelas, dan Astagita juga saya pahami, kemudian program-program beliau yang ada di buku-buku beliau juga saya ikuti, sehingga saya tinggal ya istilahnya tempel sana, tempel sini, kemudian diberikan visi dan mengajak teman-teman untuk bergerak, sehingga alhamdulillah secara kebijakan mungkin saya tidak terlalu kesulitan, apalagi memang 1 bulan pertama saya menjadi menteri, itu saya manfaatkan betul untuk saya mendengar dari berbagai pihak. Yeah. 1 bulan pertama adalah masa di mana saya berusaha untuk menyerap sebanyak mungkin aspirasi dari berbagai kelompok yang berbeda untuk menjadi landasan dan menjadi pintu masuk dari mana saya harus memulai. Sudah berjalan alhamdulillah, Mas. Berjalan alhamdulillah, artinya berarti sudah quick wins kan? Pemerintahan ini kan yang diharapkan oleh Pak Prabowo kan ada tiap kementerian pasti punya quick wins. Betul, ya. Nah, apa saja quick wins yang kemudian akhirnya membuat Pak Mukti itu berkali-kali mengucapkan alhamdulillah tadi? Ya paling tidak ada 5 ya yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga bagian dari amanah Pak Presiden yang alhamdulillah sudah terlaksana, tentu dengan segala tantangan dan dinamikanya. Pertama adalah program revitalisasi satuan pendidikan. Revitalisasi itu seperti apa tuh, Pak? Itu perbaikan sekolah, juga perbaikan berbagai sarana dan prasarananya yang memang merupakan program prioritas Bapak Presiden. Perbaikan sarana prasarana, ya, termasuk kayak gedung begitu ya? Ya, gedung, pasti. Kemudian toilet, Pak Presiden menekankan berkali-kali. Kemudian juga ya bantuan sarana prasarana pendukung, misalnya untuk kelengkapan belajar dan sebagainya, yang itu merupakan program prioritas Bapak Presiden. Revitalisasi untuk sekolah berdasarkan perjanjian kerjasama itu 16.170. 16.170 satuan pendidikan. Selama? Rentang waktu nanti sampai Desember. Oke, 2025 Desember ini ya. Dari targetnya dengan anggaran 16,9 triliun, target semula itu hanya 10.440. Semula itu maksudnya ketika ditentukan oleh anggaran, oleh APBN. Oke. Nah, tapi dengan sistem swakelola, kemudian kita lakukan ya berbagai perhitungan ulang gitu tanpa mengurangi kualitas. Sasarannya menjadi 16.170. Anggarannya tetap? Anggarannya tetap, tapi sasarannya bertambah banyak, lebih dari 50%. Tanpa mengurangi kualitas? Tanpa mengurangi kualitas, karena setiap pelaksanaan itu, selain swakelola oleh satuan pendidikan, ada konsultan, ada supervisor, dan ada fasilitator. Ini untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, tepat waktu, kemudian tepat sasaran, dan juga tepat guna. Nah, ini yang alhamdulillah sekarang sudah, sampai sekarang sudah sekitar 10% pembangunan itu sudah selesai. Dari 16.000 itu. Dari 16.000, 10% sudah selesai. Nah, tapi sisanya memang bertahap sampai nanti tahun anggaran ini kan pelaksanaannya sampai pertengahan Desember. Jadi sampai pertengahan Desember insya Allah 16.170 itu akan selesai. Kemudian digitalisasi, juga program Bapak Presiden untuk interaktif flat panel. Itu ada 4 yang dilaksanakan di situ. Pemberian interaktif flat panel. Jadi namanya IFP, Mas Kohar, bukan smartboard. Oh, bukan smartboard. Bukan smartboard, tapi interaktif flat panel. Kalau smartboard itu hanya one way saja, nggak ada interaksi. Kalau ini bisa untuk seperti papan tulis, murid bisa menulis di situ, bisa berinteraksi di situ langsung menggunakannya sebagaimana ya interaktif flat panel itu. Kemudian juga nanti akan ada pengiriman paket laptopnya untuk mendukung penggunaan IFP supaya maksimal. Kemudian pelatihan gurunya
gurunya supaya juga kita bisa latih menggunakan itu ya? supaya bisa menggunakan itu, karena juga ada password dan berbagai macam teknik yang memang harus dikuasai. Kemudian nanti ada juga pembelajaran yang kita kirimkan, paket-paket pembelajaran yang kita kirimkan, yang itu diinstal di dalamnya, tapi juga ada yang nanti bisa diunggah dari rumah pendidikan, yang merupakan bagian dari layanan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini targetnya sampai Desember nanti 288.000 sekian, tapi sekarang sudah terproduksi itu 110-an ribu lah gitu. Oh. Kemudian nanti ya? Kemudian pengirimannya itu masih berproses, tapi ada yang sudah digunakan di sekolah itu lebih dari 40.000. Jadi sudah terdistribusi itu lebih dari 40.000? 40.000 itu sudah dipakai. Oh, sudah dipakai? Sudah dipakai. Yang distribusi itu ada 2 kategori, Mas Kohar. Satu, masih dalam proses pengiriman, tapi sudah keluar dari pabriknya. Kemudian yang satu lagi sudah sampai di sekolah, tapi belum diinstal. Kan nanti harus diinstal beberapa programnya, kemudian dipasang beberapa instalasinya begitu. Karena itu harus ada yang memang khusus mengerjakan supaya benar-benar dipastikan alat itu berfungsi dengan baik. Sudah sempat dicek? Sudah. Oleh Pak Menteri di saya malah sempat titik dapat kiriman ada yang menggunakannya untuk karaoke juga. Itu ya, saya mau nanyakan itu nggak tega. Karena itu kan rame viral, sempat sudah viral. Sampai ke saya juga laporannya. Oh, gitu ya? Jadi sudah banyak laporan yang saya terima, alhamdulillah bisa digunakan dengan saking gembiranya, betul, saking gembiranya. Dan yang ketiga yang juga program Pak Presiden ke kami adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Oh, guru ya. Ini ada 3 yang merupakan program beliau. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi. Peningkatan tunjangan sertifikasi. Peningkatan tunjangan sertifikasi. Ya. Apa bedanya dengan tunjangan sertifikasi sebelumnya? Nah, yang sebelumnya sertifikasi itu tunjangannya untuk non ASN kan cuma 1,5 juta. Oh iya, betul. Kemudian ditambah 500.000 sehingga menjadi 2 juta. 2 juta, oke. Yang guru ASN itu tunjangannya sebesar gaji pokok. Ya. Jadi itu sudah dilakukan. Jalan, dan yang baru lagi adalah kalau dulu tunjangan ini dikirim dari pemerintah pusat via pemerintah kabupaten kota atau provinsi. Ya. Nah, nanti dari pemerintah daerah ini ditransfer ke guru. Oh, langsung ya. Nah, sekarang itu langsung dari pemerintah pusat ke rekening. Oh, rekening guru. Tidak kan melalui pemerintah daerah dulu. Betul. Ya. Dan itu 3 bulan sekali. Sekarang memang masih 3 bulan sekali, tapi nanti perlahan-lahan seiring waktu penyesuaian rekening dan sebagainya akan kita kirim setiap bulan ke rekening guru secara langsung. Ya. Itu saya kira sebuah terobosan yang sebelumnya tidak ada. Betul. Yang kedua itu pemenuhan kualifikasi D4 atau S1 untuk guru-guru yang belum D4 atau S1. Berapa persen jumlah? Guru kita yang belum D4 S1 kan 200.000 sekian. Oh, oke. Nah, tahun ini kita berikan untuk 12.500. Beasiswa full 3 juta per semester. Kemudian nanti 2026 sudah dianggarkan di tahun ini itu untuk 150.000 guru. Jadi nanti di tahun tertentu itu sudah semuanya. Direncanakan 2027 semua sudah tuntas. Sudah tuntas. Sudah tuntas. Karena kalau dia belum dapat atau S1, dia belum bisa PPG. Ya. Dan kalau belum PPG, belum bisa dapat sertifikasi. Ya, nah, ini belum pernah ada juga, Mas Kohar. Yang mana nih? Yang belum pernah ada? Yang kualifikasi D4 itu sebelumnya belum pernah ada. Oh, oke. Baru sekarang kita mulai dengan sistem RPL. Apa itu? Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi mereka kuliah di kampus-kampus yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dengan sistem RPL itu pengalaman mereka mengajar diakui sehingga program ini cukup selesai maksimal 1,5 tahun. Mungkin bisa selesai 1 tahun tergantung dari latar belakang pendidikan sebelumnya atau pengalaman mengajar sebelumnya. Pengalaman mengajar diakui itu dikonversi gitu maksudnya? Betul, istilahnya rekognisi. Makanya rekognisi. Rekognisi pembelajaran lampau. Kan ada guru yang dulu, guru itu kan cukup D2. Iya. Kemudian ada yang D3. Betul. Nah, ada guru yang DO. Jadi misalnya dia kuliah S1 kan. Kuliah S1. Nah, tinggal skripsi. Waktunya sudah habis.
Ya kan dia kemudian harus DO, gitu, atau sebab lain ya. Nah ini diakui. Ketika nanti dia ikut D4 atau 1 diakui. Sehingga dia tidak perlu, normalnya S1 itu kan 4 tahun. Betul. Karena ada RPL, maka dia bisa 1 tahun atau 1,5 tahun. Ini terobosan baru. Iya, betul. Nah yang ketiga itu pelatihan peningkatan kompetensi guru. Nah, ini kan ada pelatihan pembelajaran mendalam, deep learning. Ya, deep learning. Ya kan, kemudian pelatihan coding dan AI. Oke. Ini kan jadi mata pelajaran pilihan untuk guru. Karena kan nanti mulai semester ini kan, tahun ajaran baru ini kan coding dan AI menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, jadi gurunya kita latih supaya mereka bisa menjadi pendidik untuk mata pelajaran itu. Yang ketiga itu pelatihan kebekaan. Bimbingan konseling. Nah, ini yang jadi semua guru pada waktunya nanti memang harus punya semacam sertifikat kebekaan gitu. Dia harus ikut pelatihan kebekaan, walaupun bukan guru BK. Kalau guru BK kan kita upgrade, kita refreshing. Sudah selesai semua itu refreshing guru-guru BK. Nah, yang bukan guru BK karena dia nanti ada tugas namanya guru wali, yang tugasnya mendampingi murid, memandu murid, kemudian juga membangun hubungan dengan keluarga supaya komunikasinya terbangun dengan baik dan berbagai hal lain menyangkut pendampingan murid supaya bisa belajar dengan sebaik-baiknya, kemudian mengatasi berbagai masalah baik akademik, masalah sosial dan masalah-masalah lain. Ini untuk memastikan para murid ini bisa mendapatkan pendampingan yang sebaik-baiknya. Netizen itu lagi viral yang kasus kepala sekolah menampar itu, ternyata lebih banyak yang mendukung kepala sekolahnya. Iya, karena muridnya melanggar. Muridnya melanggar dan kemudian wah itu kalau anak saya misalnya dia kena, dia lapor ke saya, malah saya pukuli dia. Nah, banyak juga yang mengatakan seperti itu. Nah, karena anaknya memang melanggar kan ada beberapa peraturan kan yang melarang sekolah itu di dalamnya mereka siapapun ini baik guru, murid, mau semua insan pendidikan itu, termasuk tamu juga, itu tidak boleh merokok, tidak boleh mempromosikan rokok, mempromosikan juga tidak boleh, kemudian juga tidak boleh menjual, tidak boleh menjual. Nah, tapi dalam konteks yang terakhir itu, saya melihat ada persoalan lain di luar itu, karena secara sederhana saya berpikir masa iya sih murid sebanyak itu terus mogok kompak dan 2 hari lagi gitu. Kan, dan 2 hari lagi. Nah ini kan menurut saya ada faktor lain lah di luar yang soal guru mendisiplinkan itu. Ada dugaan-dugaan tertentu lah. Tapi kami tidak mau masuk ke wilayah itu, tapi bahwa pelanggaran anak-anak di sekolah ini tidak bisa kita benarkan. Betul, satu itu. Nah, yang kedua bahwa penggunaan cara kekerasan yang dimaksud di dalam peraturan menteri itu, Mas Kohar, itu ada 4. Kekerasan fisik. Kemudian yang kedua adalah kekerasan yang berupa diskriminasi. Kemudian yang ketiga itu intoleransi. Yang keempat itu ini yang menarik, kebijakan yang menimbulkan 1, 2, 3 ini. Gitu. Itu juga termasuk dalam kategori kebijakan kekerasan, sekolah gitu ya? Kebijakan sekolah yang dia mungkin menimbulkan atau membenarkan kekerasan fisik, kemudian juga membenarkan adanya diskriminasi, gitu, dan juga misalnya membenarkan hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi. Jadi 4 itu yang dimaksud kekerasan dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains Teknologi sebelumnya Mas Nadiem itu Dan itu masih berlaku. Masih berlaku. Dan artinya tadi termasuk pembinaan guru kebekaan itu nanti juga mengarah ke situ. Ya, sehingga nanti memang saya ada rencana peraturan menteri ini akan kita coba perluas. Perluas untuk? Diperluas untuk pertama penekanan mengenai bagaimana penanganan terhadap beberapa yang kita sebut dengan kekerasan itu. Kemudian bagaimana membangun ekosistem yang lebih kuat. Karena selama ini
sudah ada sebenarnya semacam satgas-satgas gitu yang dibentuk oleh sekolah bersama pemerintah daerah dan juga komponen masyarakat. Tapi dalam pengamatan saya itu terlalu struktural. Karena secara struktural maka akhirnya kan menjadi sangat birokratis penanganannya. Nah, saya ingin agar penanganan masalah-masalah kekerasan itu lebih melibatkan sesama murid. Sesama murid itu maksudnya? Nanti mulai-mulai kita latih semacam peer teaching gitu Mas, semacam peer teaching. Jadi nanti kita ada seperti misalnya duta-duta anti kekerasan. Nah, itu bisa nanti kita bentuk dari OSIS atau mungkin dari berbagai organisasi yang ada di dalam sekolah itu, sehingga nanti mereka ini yang akan menjadi pelopor untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah. Nah, istilahnya saya menyebutnya dengan mungkin duta anti kekerasan atau apa nanti istilahnya baru kita cari. Karena pendekatan bersifat kultural ini menurut saya jauh lebih penting. Karena kecenderungan usia-usia muda itu, SMP, SMA, mereka ini kan kalau ada masalah lebih banyak curhatnya itu kepada teman daripada kepada guru atau kepada orang tua. Betul. Nah, ini yang coba kita lakukan perubahan dan penguatan itu. Sehingga kegiatan kepemimpinan seperti OSIS, Pramuka itu kita perkuat. Mengarah juga yang ke soal itu. Pramuka kan nanti menjadi ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib. Ini mulai kapan? Sudah mulai berjalan. Sudah berjalan. Kemudian kepemimpinan di organisasi pelajar itu ketika nanti SPMB itu dihitung Mas sebagai poin dalam murid baru. Itu jalur prestasi itu sudah mulai pada SPMB tahun ini memasukkan aspek kepemimpinan. Jadi mereka yang punya nilai tertentu dari pengalaman kepemimpinan itu dihitung sebagai poin untuk dari SMP jalur ke SMA. Betul. Atau dari SD misalnya kan dia pengalaman pengurus apa gitu kan. Karena selama ini kan sebelum SPMB ini kan jalur prestasi itu hanya nilai rapot, kemudian prestasi non akademik itu olahraga dan seni, kepemimpinan nggak masuk. Nah, sekarang saya tambah jadi rapot nanti rapot mungkin kita lebih perkuat dengan tes kemampuan akademik. Karena itu dianggap lebih objektif dibanding rapot ya. Nah, rapot yang kadang-kadang bikin repot ya, terlalu subjektif. Nah, kemudian non akademiknya itu ini menjadi 3 itu. Olahraga, seni dan kepemimpinan. Nah, dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan lah ada perubahan dari cara kita mengatasi berbagai masalah perundungan dan kekerasan yang ada di sekolah. Nah, tadi itu kan fasilitas sudah, kemudian digital tadi sudah, kemudian guru. Nah, yang tadi katanya 5 kan, 4. Nah, guru itu juga ada lagi Mas, ada yang baru lagi yaitu insentif untuk guru honor. Insentif untuk guru honor. Selama ini kan belum pernah ada. Belum. Nah, ini guru mulai honor tahun ini, semuanya. Semua guru honor. Tentu guru honor yang nanti ditentukan jumlah jam mengajarnya. Jumlah jam mengajarnya itu yang memenuhi itu mendapatkan insentif 300.000 per bulan. Itu sudah dimulai sejak bulan Juli yang lalu, sehingga mereka sudah terima dibayarkan di depan. Tahun ini itu 2,1 juta. Karena untuk dibayarkan di depan? Bayarkan di depan. Di bulan Juli ya? Sudah. Nah, tahun depan itu ditambah 100.000. Sehingga nanti menjadi 400.000 per bulan. Per bulan? Ya. Ini guru honor 400.000 per bulan. Ini baru ya? Baru, sebelumnya belum pernah ada. Belum pernah ada, ya betul. Ini kami harapkan dengan cara seperti ini, guru lebih bersemangat untuk mengajar. Dengan tadi menaikkan tunjangan sertifikasi, kemudian juga yang honor diberikan insentif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu dari sekian banyak cara untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan itu. Nah, kita kan sekarang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Oke. Yang itu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Tidur cepat. Oh, itu masuk ya. Jangan begadang gitu ya. Jangan begadang. Setiap malam. Dan itu ada banyak riset ya yang menjelaskan itu kan. Pengaruh dari bangun pagi, dari tidur cepat terhadap kesehatan fisik, mental. Itu banyak riset yang menjelaskan itu. Dan sekarang saya sudah mulai mendapat banyak laporan, mulai ada perubahan perilaku murid-murid sejak kebijakan dilakukan. Termasuk juga program Pagi Ceria. Apa saja itu yang Pagi Ceria itu program sebelum masuk kelas, itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme. Kemudian senam Indonesia Hebat. Senamnya sama dengan zaman tahun 80-an? Beda, kita buat khusus. Kita buat khusus. Ini hanya 8 menit aja. Kemudian berdoa. Jadi satu paket ini. Itu dilaksanakan semua sekolah ya? Semua sekolah pagi, dan itu ada surat edaran bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Untuk itu dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 pekan. Sudah berjalan sehingga anak-anak ini tidak mager, tidak malas gerak, gitu. Tidak mager. Nah, kemudian yang tadi perbaikan pendekatan pembelajaran itu kan ada pembelajaran mendalam itu, deep learning, kemudian coding dan AI, itu sudah menjadi mata pelajaran pilihan dan sudah banyak yang mengajarkan itu. Selain gurunya juga kita latih, dan tadi alatnya juga kita bantu, sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan murid-murid kita ini keterampilan dan kesiapan untuk menghadapi dunia global abad 21. Kemudian yang juga quick win adalah wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun. Sekarang sudah mulai berjalan juga, dan bentuk dukungan itu untuk mulai tahun depan, sekarang belum Mas. Tahun depan anak-anak TK itu mendapatkan PIP. Apa itu? Oh, bantuan itu ya? Iya, bantuan untuk pelajar itu ya. Nah, itu selama ini kan hanya untuk SD, SMP, SMA. Nah, TK belum. Nah, sekarang mulai tahun 2026 nanti sudah disetujui anggarannya oleh DPR, nanti TK ada. Itu tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak TK ini, orang tua ini lebih bersemangat untuk anak-anaknya belajar di TK. Karena selama ini kan memang TK itu kan prasekolah kan istilahnya, early childhood education. Tapi sekarang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan anak yang sangat menentukan itu kan masa-masa 1 sampai 6 tahun atau 1 sampai 7 tahun, istilahnya golden age. Golden age mereka itu di situ. Dan penelitian menunjukkan anak-anak yang punya pengalaman pendidikan di taman kanak-kanak itu memiliki learning sustainability yang lebih baik dibandingkan yang tidak punya pengalaman di TK. Dan di TK itu pula nanti kami mulai mengajarkan matematika, tapi sebagai logika matematika. Bisa kan dilatih sambil mereka itu. Jadi belajar di TK itu kan bermain sambil belajar. Kan misalnya ada 2 mangga, 3 mangga. Nah, kan matematika juga ayam. Kan. Nah, kemudian mangga, telur. Coba kumpulkan yang warna merah dengan yang warna hijau. Itu kan berlatih logika kan Mas, mengklasifikasikan objek. Mengenal warna, menghitung, kemudian mengklasifikasi. Nanti motorik kasarnya misalnya main seperti yang petak-petak itu, yang kotak-kotak lompat, dan itu kan motorik kasar, lompat-lompat. Tapi kan dia mengerti bangun-bangun matematika. Nah, itu yang nanti sudah mulai kita lakukan, dan itu sudah mulai berjalan. Termasuk kami menerbitkan lagu anak-anak, namanya albumnya Kicau. Album Kicau itu lagu anak-anak. Itu kerjasama dengan siapa? Itu dilombakan. Dilombakan, dan pesertanya itu guru-guru TK. Mereka mengirimkan kepada tim, pada dewan juri, kemudian dinilai. Kicau 1 itu 10 lagu. Sekarang sudah ada Kicau 2 dan Kicau 3. Berarti sudah 30? Sudah 30 lagu. Ya, Kicau itu sudah kita bagi bebas kepada sekolah-sekolah untuk menggunakan. Ya, termasuk
dewan jurinya itu ya memang mereka yang concern dengan dunia anak, misalnya Ria NS gitu. Ya. Ada Nugi juga di situ sebagai jurinya. Jadi ini bukan lomba yang kaleng-kaleng. Ini lomba yang serius gitu. Karena kan banyak yang gelisah kan. Bikin lagu anak itu lebih susah ternyata. Betul, dan anak-anak kita lebih banyak hafal lagu dewasa daripada lagu anak-anak gitu. Ya kan, dia lebih paham lagu Pelangi di Matamu daripada Pelangi-Pelangi Alangkah Indahmu. Yang repot itu kalau anak TK kok hafal lagu Madu 3 itu. Nah, itu malah itu repot. Makanya. Nah, itu dalam rangka itu sudah semua, Mas, sudah terbit semua. Albumnya sudah terbit semua. Sehingga ya alhamdulillah lah pelan-pelan kita letakkan fondasinya untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada. Tadi saya tertarik tadi main logika sejak TK. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, mengapa logika? Iya. Apa karena ada hal-hal yang lemah di logika atau bagaimana sebetulnya? Iya, betul. Jadi pembelajaran kita ini kan selama ini cenderung banyak menghafal. Ya. Bahkan menghafalnya tuh penghafal yang verbal. Istilahnya rote learning kalau dalam teori belajarnya itu. Jadi dia banyak menghafal fakta-fakta yang kadang-kadang dia tidak paham apa maksudnya. Kemudian yang kedua juga ada kecenderungan untuk pembelajaran kita ini terlalu kuantitatif. Jadi ukurannya tuh angka-angka aja. Ini nilainya berapa, sekian, gitu kan. Dan latihan itu latihan mengerjakan soal, bukan memecahkan masalah, berbeda kan. Mengerjakan soal beda dengan memecahkan masalah. Kan? Nah, karena itu kita coba untuk ini ditanamkan sejak dini. Karena apa? Logika itu kan ada pada semua disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu itu kan mesti pakai logika, makanya kan termasuk mata kuliah wajib di kampus kan logika. 2 SKS itu. 2 SKS, benar. Nah, itu kalau dari kecil sudah kita biasakan, maka rumus-rumus matematika itu menyusul gitu. Nah, sementara selama ini kecenderungan kita itu kan rumusnya dulu, logikanya kadang nggak diajarkan. Sehingga hafal rumus, tapi nggak bisa menerapkan. Ini apa, ini bagaimana. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian coba kita rubah dengan pembelajaran mendalam itu, deep learning itu, supaya pembelajaran itu mindful kan, melibatkan berpikir tingkat tinggi, kemudian meaningful, yang dipelajari itu paham dan dia bisa menerapkannya, bermanfaat untuk dirinya, dan joyful, dia gembira selama belajar karena menemukan makna baru, kemudian mungkin menciptakan pengetahuan dan berbagai hal yang dia terlibat dalam proses itu. Yang full lah pokoknya. Ya, full. Yang dulu awal-awal Pak Menteri habis dilantik full dan saya sempat salah menulis dikritik Pak Menteri. Jadi dan menariknya di antara yang mendukung itu ada penulis namanya Michael Fullen. Menulis tentang deep learning itu juga, sehingga jadi pas banget. Jadi mindful, meaningful, joyful dan Fullen. Jadi tadi kan logika. Kenapa saya tanya soal logika? Karena kan banyak orang bertanya soal skor PISA lah, selalu katanya Indonesia itu rendah. Dan bertahun-tahun selalu itu menjadi persoalan semacam kayak menjadi persoalan klasik. Betul, gitu. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan sehingga skor PISA kita itu kok ya bisa dikatakan rendah gitu bila dibanding dengan yang lain? Itu kalahnya di mana? Iya kan, skor PISA itu kan ada literasi angka-angka ya. Kemudian literasi membaca dan literasi sains kan, 3 itu kan. Nah, kalau kita lihat PISA itu kan logik juga yang diajarkan. Ketika kita bicara mengenai matematika, di skor PISA itu kan tidak 3 kali 3 sama dengan berapa. Tapi mungkin bisa dengan narasi kan modelnya. Saya punya soal cerita. Nah, soal cerita narasi. Nah, karena soalnya itu narasi, maka ketika kemampuan literasi yang pertama ini rendah, dia tidak mampu menangkap makna cerita itu. Nah, ini juga ditambah dengan sains kan. Kalau sains lebih kompleks lagi. Dan skor kita juga rendah kan. Nah,
Karena itu maka berbagai hal kenapa skor PISA kita rendah memang ya banyak faktor ya. Ada yang mengatakan itu karena pengaruh pendekatan pembelajaran yang kurang menekankan pada berpikir tingkat tinggi itu. Sehingga UNESCO itu menemukan di banyak negara, tidak aja di Indonesia, sebuah realitas yang disebut dengan schooling without learning. Sekolah tanpa ini. Dia sekolah tapi nggak belajar. Iya. Sekolah tapi nggak belajar itu. Iya. Nah, yang kedua itu learning loss ya. Learning loss itu terjadi sebagian memang karena dampak COVID-19. Dan di kita learning loss itu sangat tinggi. Karena apa? Tinggi itu berapa? Ya mungkin 40, mungkin bandingannya begini, gitu. Harusnya dia menguasai sekian teori, tapi tidak dikuasai teori itu, sehingga kan loss. Iya. Kan ada istilahnya begini, Mas. Dalam kurikulum kita ada namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan diukur kan, kalau kelas 1 semester 1 capaian pembelajarannya apa? Kelas 1 semester 2 capaian pembelajarannya apa? Nah, ini jauh dari itu. Sehingga kan kita mengalami loss kan itu. Loss itu ya. Nah, ini karena COVID sebagian memang karena ya semuanya belajar online. Iya. Tapi kan tidak semua anak itu bisa punya akses online. Iya. Yang kedua, pembelajaran online itu karena sama sekali baru, kan kita seperti nggak siap waktu itu kan, sangat gugup dan gagap itu. Maka juga nggak efektif karena guru nggak mampu mengelola pembelajaran dengan online itu. Nah, ya saya juga mengalami sebagai dosen kan, bagaimana di kampus juga sempat gagap lah ya. Gagap juga. Mahasiswanya juga gagap, betul, dosennya gagap juga. Dan kadang-kadang apa ya, nggak serius. Iya. Nggak serius. Kadang-kadang yang di layar itu hanya gambarnya, orangnya entah kemana. Sambil masak mungkin. Mungkin ya. Itu yang terjadi kan. Nah, yang ketiga memang ada sebagiannya karena mungkin saya menyebutnya sistem ya. Kan di kita ini kan tidak ada kebijakan tidak lulus. Semuanya kan lulus. Semuanya harus lulus. Harus lulus. Tidak ada kebijakan tidak naik. Memang di banyak negara maju juga begitu. Tapi kan tetap harus ada ujian. Iya. Nah, kan nggak ada kan. Akhirnya mereka itu tidak termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Itu yang kemudian kita rasakan dampaknya itu. Tidak ada ujian itu apa? Karena tidak ada ujian nasional itu? Iya kan, tidak ada ujian nasional. Dan nilai rapotnya kan juga banyak yang kemudian tidak memenuhi standar dalam pembuatan evaluasi kan. Nah, karena sebagian mungkin kemampuan guru kita dalam membuat tes yang terstandar itu memang rendah. Kemungkinan kedua karena penerimaan di jalur PPDB itu pakai rapot, yang jalur akademik tadi itu, maka nilai rapotnya itu saya sempat nyebutnya sodakoh nilai begitu. Sodakoh nilai, dikatrol kan kalau yang bahasa klasiknya, bahasa umum, tapi bahasa Pak Menteri ini sodakoh nilai, luar biasa. Jadi akhirnya kan ya belajar begitu-begitu aja nilainya udah bagus kok gitu. Iya, nggak ada ini ya. Iya betul, iya betul, sehingga daya juang anak-anak kita ini untuk berprestasi itu kurang. Nah, itu yang kita rasakan dampaknya dari skor kita itu. Skor PISA yang memang rendah. Karena itu ada target kan, ada target dalam 5 tahun itu ada peningkatan skor PISA itu. Nah, caranya nanti itu tadi, kita kan nanti mulai tahun ini, Mas Kohar, itu kan ada namanya tes kemampuan akademik. TKA untuk yang kelas 12, insya Allah nanti 1 sampai 9 November. Untuk SMP kelas 9 tahun depan bulan Maret, SD kelas 6 tahun depan juga bulan Maret. Ini harapan kami dengan tes kemampuan akademik yang bersifat individual, ini bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu untuk anak-anak kita lebih termotivasi belajar dan meningkatkan prestasi. Bersifat individual itu maksudnya apa? Sukarela atau apa? Sekarang memang sukarela. Dulu kan waktu masih asesmen nasional kan sampling.
Jadi muridnya ada 100, kan tidak semua murid ikut asesmen nasional. Ya. Hasil tes yang sampling itu dianggap nilai dari sekolah itu. Nah kalau sekarang kan tidak. Sekarang individual, jadi nilai Mas Kohar sendiri, nilai saya sendiri. Gitu. Tidak sampling lagi, tapi individual. Langsung gitu ya? Langsung, sehingga nanti ya dia lebih termotivasi kan gitu. Untuk dia belajar lebih sungguh-sungguh karena tidak bisa dia menggantungkan nilainya pada orang lain seperti sistem sampling yang sebelumnya. Hasil TKA itu nanti bisa digunakan sebagai apa? Yang penting dari TKA adalah untuk peningkatan prestasi. Semangat belajar itu yang penting. Yang kedua untuk pemetaan mutu. Pemetaan mutu. Pemetaan mutu kan dari capaian pembelajaran tadi itu, kira-kira mereka itu mencapai berapa. Nah ini untuk mengukur ketercapaian juga dari sisi standar pemenuhan standar isi dalam konteks standar pendidikan nasional. Nah yang ketiga adalah tujuan-tujuan yang bersifat strategis untuk mereka masuk ke perguruan tinggi. Forum Rektor sudah membuat keputusan yang bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes adalah yang ikut TKA. Oh, berarti kalau dia tidak ikut TKA ya nggak bisa masuk? Masuk tapi harus tes. Harus tes di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Artinya itu hasil tes TKA, katakanlah SMA, itu nanti akan dipakai juga sebagai ukuran untuk... Betul. Iya, itu nanti yang ke depan akan seperti itu. Begitu pula nanti untuk jalur SD ke SMP, nanti lihat nilai TKA-nya berapa. Karena jalur prestasi tadi pakai TKA. SMP ke SMA juga nilai TKA-nya berapa. Tapi memang bukan satu-satunya, tapi menjadi penentu yang mudah untuk diukur objektivitasnya. Bobotnya tinggi. Ya betul, gitu ya? bobotnya tinggi. Sehingga karena itu TKA itu tidak menjadi penentu kelulusan dan tidak wajib. Sehingga mereka yang ikut memang betul-betul sudah menyiapkan diri. Karena tidak diwajibkan. Kalau dulu kan wajib. Sehingga ya mau tidak mau dia harus ikut. Nah, kalau tidak diwajibkan itu apa nanti nggak takut kalau pesertanya sedikit gitu? Ternyata tidak. Oh, ternyata tidak. Jadi tahun ini kan sudah kita tutup kemarin. Ya. Sudah kita tutup. Berapa persen? Yang sudah confirm ikut TKA itu 3,5 juta. 3,5 juta dari? 3,5 juta dari sekitar muridnya mungkin ya 4 juta lebih sedikit lah. Oh, sangat besar, sangat tinggi. Iya. Jadi di luar dugaan itu, dan itu sukarela. Dan kita batasi waktunya. Beberapa masih ada yang komplain kenapa kami nggak bisa ikut. Kan sudah diberi batas waktu. Oh, sudah nggak bisa tapi. Jadi dan sekarang sudah dalam proses validasi. Mereka nanti sudah harus mengirim foto dan nanti sudah juga nanti diberikan kapan dia ujian, di sesi berapa, jam berapa, sudah nanti langsung kita bagi. Kenapa harus langsung dengan foto? Supaya tidak ada joki. Oh iya, betul. Supaya nggak ada joki. Jadi yang benar bahwa ini memang dia yang ikut TKA gitu. Iya. Apalagi karena dia menjadi penentu tadi, Mas, masuk tanpa tes. Bisa jadi kan dia pakai joki. Iya, iya betul. Itu. Dan itulah kenapa kemudian kita selenggarakan di bulan November. Karena kampus-kampus itu mulai melakukan seleksi yang tanpa tes itu bulan November, Desember gitu kan. Sehingga nanti pada saat tahun ajaran baru, tahun kuliah akademik baru sudah ketahuan kan. Makanya kita selenggarakannya di bulan November. Gitu, untuk jalur itu. Makanya alhamdulillah juga sudah kita siapkan, semuanya berbasis komputer. Jadi computer based testing. Itu sampai yang daerah paling pinggir sekalipun sudah. Sudah kita petakan semuanya. Semuanya sudah ya. Sudah, nanti kalau dia di sekolahnya tidak ada, dia bisa sharing di sekolah lain. Makanya tidak kita buat jamnya sama. Jamnya kita buat berbeda. Berbeda-beda. Nah itu tadi kan berarti ada kaitannya. Ya saya tambal-tambal. Yang terakhir untuk quick wins tadi kan satu revitalisasi, digitalisasi, kesejahteraan guru, kemudian kesejahteraan guru, pemenuhan kualifikasi guru. Oh, kualifikasi. Ya, kualifikasi tadi yang D4, S1 kan kualifikasi itu berbeda ya? Berbeda. Oh iya, sama. Kemudian yang terakhir kompetensi guru, kemudian wajib belajar 13 tahun. Nah, saya tadi itu ada beberapa yang tertarik.
Nggih. soal ada swakelola tadi itu loh. Oh iya iya iya. Itu kayaknya saya kok baru dengar. Kalau mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Iya betul Mas. Dulu program itu ada 3 yang berbeda. Ini saya kira memang perlu saya jelaskan. Dulu rehabilitasi, revitalisasi itu pelaksananya PU. Kementerian PUPR ya. Kementerian Pekerjaan Umum ya. Pekerjaan Umum. Sekarang di kami. Di Kemendikdas. Kemendikbud. Dananya di kami. Oh. Jadi dana yang 16, sekian triliun dipindahkan dari PU ke kami. Oh itu yang namanya swakelola itu. Nah swakelola itu pelaksananya sekolah. Oh. Nah sekolah lah yang dia nanti merancang, makanya dia perlu didampingi oleh konsultan, ada supervisornya, ada fasilitatornya. Supervisor untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan gambar yang diusulkan. Fasilitator ini mendampingi untuk nanti pelaporan, penghitungan budget dan sebagainya. Nah itu kita maksudkan supaya tidak terjadi fraud, tidak terjadi penyimpangan atau apa. Penyimpangan. Gitu. Dan itu semuanya yang memilih itu sekolah. Siapa konsultannya, siapa fasilitatornya itu yang memilih sekolah. Terbuka ya? Terbuka. Sekolah, karena itu memang pertanggungjawabannya kan di sekolah. Sekolah. Yang kedua, dengan swakelola itu, maka banyak menyerap tenaga kerja lokal. Sekitar sekolah? Sekitar sekolah. Saya turun ke lapangan, yang agak besar pekerjaannya itu sampai antara 10 sampai 20 orang per satuan pendidikan yang bekerja di situ. 10 sampai 20 orang. 10 sampai 20 orang. Dia bervariasi menurut besar kecilnya ya revitalisasi pembangunan ya. Kemudian yang ketiga, barang-barang yang dibeli itu kan dari lokal. Sehingga menggerakkan ekonomi setempat. Oh ya, termasuk apa besinya, ya kan beliau dari situ ya. Gitu, ya. Makanya kan ada bisik-bisik tetangga kenapa kemudian sempat ekonomi kita pertumbuhannya itu bertahan stabil karena ada peredaran pekerjaan dan juga pembelian di level-level daerah ini karena banyak pekerjaan sudah dimulai itu. Jadi swakelola itu yang membedakan. Ini sepanjang sejarah Republik ini jangan-jangan ini pertama? Dulu pernah. Oh, pernah ya? Dulu pernah, kemudian zaman Pak Jokowi dirubah. Sekarang sama Pak Prabowo dikembalikan lagi. Dikembalikan ke swakelola itu. Ya, dan manfaatnya tadi ternyata lebih ini ya. Lebih daya sasaran targetnya lebih besar bisa. Iya, karena yang bekerja kan banyak orang dan selesainya lebih cepat. Oh, selesainya pun juga lebih cepat. Jadi sekarang sudah sekitar ya 10% sudah selesai kan. Oh, oke. Sudah selesai sekitar 10%-an. Yang tadi saya sampaikan di depan ya, kalau misalnya sudah mau diresmikan sudah ada. Gitu. Oh, ya. Nah yang saya kira mungkin menarik lagi dari swakelola itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat. Maksudnya keterlibatan masyarakat gini Mas Kohar. Jadi beberapa yang saya kunjungi, itu ada yang mereka memiliki dana penyerta. Dana penyerta itu maksudnya? Jadi misalnya begini, kami mengalokasikan dana sekian untuk 3 ruang kelas baru. Nah, dia menambahi sedikit sehingga jadinya 4 ruang kelas baru. Tapi dari dana dia. Gitu, dari dana dia. Dia itu maksudnya sekolah? Dari sekolah, atau dari komite atau dari masyarakat. Gitu. Jadi ada kemudian partisipasi masyarakat. Nah, yang berbeda dengan sebelumnya juga, sebelumnya revitalisasi itu full hanya untuk sekolah negeri saja. Swasta tidak ada. Nah, tahun ini 20%-nya itu swasta. Dari total 16.170 itu 20%-nya swasta. Karena kami punya kebijakan peningkatan mutu. Jadi yang sudah di atas kita pertahankan di atas, yang di bawah ini kita dukung supaya lebih meningkat dengan sarana prasarana itu. Nah gitu. Saya juga ada satu lagi yang ya ini agak sensitif ya. Tapi yang urusannya digital ini ya mungkin kalau mau menjelaskan ya monggo. Kan begini, ini kan sebelumnya kan ada persoalan terkait dengan Chromebook ya. Betul. Nah, ya. Sementara sekarang ini ada lagi
program yang digital itu, papan interaktif tadi itu. Ya, betul. Papan interaktif tadi itu. Bagaimanapun kan itu juga biaya, sama Ya, betul. Ya, ya. anggaran. Ya. Nah, bagaimana Pak Menteri menggaransi bahwa ini berbeda? Ya. Atau ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya. Papan interaktif itu. Ya. Pertama, program digitalisasi itu ada dua landasan hukumnya. Ada Inpres, ada Perpres. Oh, jadi di hulunya di hulunya sudah ada dasar Ya? hukumnya. Okay. Kalau sebelumnya kan kayaknya nggak ada. Oh ya. Itu yang sekarang di pengadilan masih jadi kayaknya kan nggak ada. Sepertinya tidak ada. Ya. Okay. Nah, kami ada dasar hukumnya Inpres dan Perpres. Oh, termasuk risalahnya pasti ada. Bahkan di Perpres itu Mas disebutkan digitalisasi itu yang tadi saya sebutkan ada. Dia memang di situ disebutnya smart board. Ya. Di dalam Perpres itu, tapi kami tingkatkan menjadi IFP. Kemudian ada disebutkan laptop dan hard disk. Itu disebutnya di situ juga, pengadaannya itu meliputinya itu juga. Dan juga bahan ajar. Jadi eksplisit stated di situ apa saja yang bisa dilakukan dengan digitalisasi itu ada di Perpres. Jadi hulunya beres. Iya. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya itu semuanya kami melibatkan LKPP, BPKP, bahkan Kejaksaan untuk ada kontrak payung dari semua pekerjaan itu. Oke. Ada kontrak payungnya dan pengadaan laptop misalnya itu juga nanti ada tendernya, ada penawarannya, termasuk pengadaan IFP juga ada tendernya. Terbuka betul lah ya. Terbuka. Nah, walaupun memang kita patok harganya maksimal sekian. Nah, yang bisa memenuhi itu yang memang bisa, yang tidak bisa ya sudah. Karena kita patok harga maksimalnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang tertutup dalam proses itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang berbeda, sekolah ini itu menyatakan bersedia untuk menerima. Oh, kalau jadi, tidak bersedia ya nggak dikirim? Nggak dikirim. Okay. Kalau ada tidak bersedia kita dikirim, nanti kita tarik lagi. Itu yang awal-awal sempat ada yang ramai kan, dan itu sebenarnya menyebut sekolah internasional, ternyata tidak internasional ketika saya teliti. Bahkan ada wartawan yang saya tanya, mana sekolah internasional yang Anda sebut tidak minta dikirimi, saya minta sekolahnya disebutkan, saya cek sekolah itu, ternyata dia tidak dikirimi. Jadi wartawannya ternyata juga bluffing juga ternyata. Gitu. Tapi tidak wartawannya Mas Kohar ya, media lain gitu. Jadi mumpung karena ini Pak Menteri. Mumpung karena lagi rame kasus yang lain. Mungkin. Jadi saya terhadap pemberitaan itu tidak antipati. Ya. Saya cek. Verifikasi. Jadi ketika ada seseorang yang bikin konten sekolah internasional kok dikasih, saya tanya sekolah mana gitu. Dan ternyata itu bukan sekolah internasional. Itu hanya sekolah yang bertarif internasional. Tapi tarafnya tidak internasional. Beda ya. Satu huruf saja beda ya. Tarif dan taraf ya. Inilah yang pemirsa yang saya suka dari Pak Menteri kita ini. Karena sudah terbiasa dakwah jadi ya begini. Iya. Jadi kami cek itu. Ya. Nah, yang berbeda lagi Mas. Kalau nanti barang yang dikirim itu rusak. Tidak kita perbaiki. Kita tarik diganti yang baru. Oh, itu nggak makan biaya? Karena ada garansi Sudah ada garansi dan sudah perjanjian, sudah tertulis perjanjiannya. Oh, jadi garansi dengan yang mengadakan Yang mengadakan sudah ada garansinya. Jadi begitu nanti itu makanya kenapa harus ada yang menginstall. Oh, iya. Karena dia menyatakan siap dikirim, kemudian dikirim kan. Nah, makanya itu agak take time karena itu sebagiannya. Karena menunggu kesiapan itu proses itu. Yang kedua itu dipastikan tadi dia hidup, makanya dia menginstall. Installnya langsung. Langsung. Ya? Nah, begitu nanti dia dalam waktu 3 tahun, jadi garansinya 3 tahun. 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun itu nanti ada yang rusak atau sebab-sebab lain, sebelum 3 tahun ya, sebelum 3 tahun, kalau sudah 3 tahun otomatis sudah di luar garansi kan. Iya. Jadi itu rusak tapi bukan dirusak ya. Bukan dirusak, ya beda. Rusak, kan. betul-betul rusak ya, gitu. Itu makanya yang install itu harus yang dari rekanan ini. Yang rekanan yang mengadakan. Rekanan itu ya. Untuk memastikan bahwa semua sudah proper, semua sudah oke. Ketika nanti ada masalah berarti bukan dari situ. Ya. Gitu. Nah, ini kita sudah bicara panjang lebar,
pemimpin dan seterusnya. Nah, ada satu yang mungkin saya akan tanyakan juga nih terkait dengan pembentukan karakter ini. Masih tadi ada relasi dengan betul. beberapa kasus. Nah, betul. Bagaimana kira-kira Pak Menteri ke depannya ini proses pembentukan karakter di sekolah ini sudah sampai mana sih? Kalau ibarat kata kalau kita skor 1 sampai 10, meskipun saya tidak suka angka sebetulnya, 1 sampai 10 itu kita sedang berada di level mana nih Pak Menteri? Ya kalau saya boleh jujur ini kan baru mulai ya periode saya ini kan. Kan baru mulai dan membentuk karakter itu kan seperti menanam pohon. Jadi sekarang baru kita mulai tadi melalui misalnya 7 kebiasaan, pagi ceria, kemudian penguatan 4 pusat pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, Mas. Oh, media masuk juga ya? Masuk dong. Oh, alhamdulillah ya. Ya jadi gimana? Masuk dong. Yang sekarang ini berkontribusi terhadap berbagai masalah anak muda kan sebagian juga media kan. Brain rot itu kan sebagiannya dari media kan. Overexpose terhadap media sosial itu kan menimbulkan masalah brain rot kan. Yang brain rot itu bisa ada mental fog, kemudian emosional numbness dan sebagainya itu kan dari situ kan. Nggak stabil dan seterusnya. Nggak stabil, jadi burnout generation termasuk guru juga sebagian burnout itu kan dari situ. Attention span-nya mereka itu rendah. Itu kan masalah-masalah yang kita lihat. Dan masalah yang juga serius adalah fenomena saya menyebutnya dengan strawberry generation. Oh, ini baru. Generasi strawberry. Dulu ada tahun 70-an ada flower generation. Nah, ini sekarang strawberry generation. Itu fisiknya mereka kelihatannya gagah, tapi mentally mereka sangat fragile. Sangat rentan. Sangat rentan ya. Karena itu kan UNICEF itu kan beberapa tahun yang lalu mengangkat di antara masalah dalam kaitannya dengan anak-anak itu kan masalah mental. Mereka itu ya tidak punya power struggle yang kuat gitu kan. Mudah putus asa, bahkan saya mohon maaf sekali angka bunuh diri di kalangan anak muda itu kan terus meningkat. Betul. Itu karena masalah-masalah itu. Tentu penyebabnya sangat kompleks ya. Beberapa misalnya media sempat menyebut ada fatherless society. Masyarakat tanpa ayah, ya kan? Kehilangan sosok. Itu kan jadi masalah juga, berkontribusi ke situ. Kemudian juga tadi saya sempat menyebut ya burnout society. Karena tuntutan achievement yang terlalu tinggi itu, mereka ini under pressure. Tapi justru karena under pressure itu, maka ekspresinya kan berbagai macam. Mudah tersinggung lah, macam-macam gitu. Karena itu kita coba perbaiki dengan memberikan ruang sosial yang lebih banyak. Ya, tadi selain tadi 7 kebiasaan, itu kan juga ada ruang sosial. Tadi misalnya pramuka kita aktifkan lagi. Itu kan memberikan dia ruang sebelum sosial. Ini kan pramuka sempat jadi malah sukarela ya. Katanya malah mau dihapus sempat saya dengar. sempat saya dengar. Gitu. Tapi akhirnya enggak karena ada banyak yang keberatan. Sekarang kita wajibkan. Wajib ya. Karena usia-usia sekolah itu tadi sudah kita singgung di depan. Peran teman sebaya itu sangat penting. Dalam teori psikologi kan mereka ini masa industrious. Masa industrious itu masa di mana mereka suka kegiatan yang bersifat fisik dan out, keluar, ke teman, kemana, kegiatan-kegiatan begitu. Nah sekarang ini kan kurang kegiatan itu. Karena ya mereka pulang sekolah, menghabiskan waktu sendirian di kamar gitu kan. Jadi saya sering menyebut mereka punya teman sekolah, tapi tidak punya teman sekampung. Iya kan? Ya usia-usia Mas Kohar saya ini kan justru teman sekampung itu teman kita ini kan. Pulang sekolah main bola apa, walaupun kadang-kadang ada nakal-nakalnya dikit lah gitu kan. Iya, ngejar ayam di ayam hutan di kebun tebu. Gitu. Misalnya begitu kan. Artinya ini harus kita perbaiki gitu. Nah karena itu pendekatan yang kami pakai adalah penguatan tadi 4 pusat pendidikan itu. Kemudian memberikan ruang aktualisasi yang lebih banyak. Sehingga deep learning tadi, pembelajaran mendalam itu
Di antara yang dilakukan adalah misalnya mereka menulis. Kemampuan menulis itu kita dorong. Menulis tangan. Menulis tangan. Menulis tangan. Menulis tangan maupun menulis dengan ini. Menulis, intinya ekspresi. Intinya ekspresi. Ya, ekspresi. Ya, ya. Karena itu pengaruhnya besar terhadap mentalitas dan karakter. Betul. Nah, paling tidak kalau tidak bisa menyampaikan ke orang, dia bisa mengekspresikan dalam tulisannya. Sehingga kan anak-anak sekarang mulai kita dorong untuk menulis. Ya. Menuliskan pengalamannya, menuliskan pemikirannya dan sebagainya. Kecil-kecil aja, yang penting dia punya kesempatan untuk aktualisasi diri. Kalau anak kelas 1 ya, atau anak SD ya, tamasya ke rumah nenek. Gitu. Nah, dan sekarang makin banyak loh Mas buku-buku begitu. Ditulis oleh anak-anak SD itu. Pengalaman, misalnya diwawancara media misalnya. Betul. Itu banyak itu. Kami dulu juga ada reporter cilik namanya. Nah, juga. betul. Nah, itu pengalaman mewawancarai. Nah, maksud saya, ruang-ruang aktualisasi ini, kalau kita perbanyak, maka akan punya pengaruh positif terhadap karakter. Nah, yang lain-lain tentu ya melalui berbagai macam kegiatan sosial. Nah, inilah yang nanti coba kita lakukan, sehingga karena itu muatan dalam materi pelajaran kita kurangi. Mata pelajaran tidak dikurangi, karena menyangkut mata pencaharian. Iya, betul. Buat jam mengajar ya. Iya, kalau mata pelajarannya hilang kan nggak dapat ini kan yang kan. Jadi ya kita kurangi. Yang tadi guru honor yang dulunya horor sekarang sudah honor, dapat honor beneran ya. Nah, muatannya kita kurangi. Sehingga yang most esensial, tapi nanti dibahasnya secara mendalam, diintegrasikan dengan ilmu yang lain, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Jadi dia tidak banyak beban yang selama ini menjadi masalah, gitu. Karena apa? Ya tuntutan how much yang harus dipelajarinya itu yang membuat mereka berat. Betul. Sekarang kan kita fokusnya how well. Bukan how much tapi how well. How well. Seberapa bagus, bukan seberapa banyak. Nah, kalau how well itu walaupun sedikit, dia nanti mengeksplorasi sendiri dan bisa menerapkan sehingga punya semangat yang tinggi untuk belajar. Makanya tadi 7 kebiasaan salah satunya kan gemar belajar. Tapi didorong dari situ, Mas. Kita coba perbaiki. Kelihatannya sederhana ya, tapi ternyata memang dalam sekali ya. Ya, kalau kita baca buku namanya Atomic Habit itu kan begitu kan. Iya, Atomic. Banyak hal besar itu dimulai dari hal kecil tapi rutin gitu. Iya, betul. Makanya kita pelan-pelan lah kita baru mulai, ya tentu saja masih banyak yang harus kita lakukan ke depan, tapi saya merasa fondasi ini sudah cukup untuk bagaimana akselerasinya. Jadi kebijakan gurunya sudah on track. Tinggal nanti penyempurnaan, termasuk yang nanti juga mulai kita lakukan, Mas. 2027 bahasa Inggris itu wajib mulai kelas 3 SD. Oh ya, itu kelas 3 SD ya? Ya, bahasa Inggris memang wajib. Ya. Nah, kami sudah rapat kemarin untuk melatih guru bahasa Inggris di luar yang lulusan bahasa Inggris. Sudah mulai kita hitung kebutuhannya berapa. Kan kita berarti kan butuh kelas 3, 4, 5, 6. Jadi untuk SD paling tidak 1 SD kita butuh 4. Nanti kita sudah mulai siapkan pelatihannya dan bagaimana sudah kita siapkan. Kelas 3 sendiri, kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri. Ya bisa jadi begitu, bisa jadi masing-masing. 1 orang atau 2. Ya, karena kan kalau SD kelas 3 kan masih guru kelas. Iya, betul. Iya kan, masih guru kelas. Jadi guru kelas juga harus bisa bahasa Inggris dong. Nah, itu. Iya kan, masih guru kelas. Iya. Nah, ini dalam rangka menyiapkan anak-anak kita untuk memasuki dunia global dengan kemampuan berbahasa. Tapi kita tidak hanya mewajibkan, tapi gurunya juga kita latih. Sudah kita petakan kemarin kebutuhannya berapa, lama pelatihannya berapa lama, juga sudah mulai kita hitung budgetnya berapa. Guru-guru itu kalau pelatihan kan berarti sekarang semuanya sudah bisa dikonversi ya? Dikonversi dengan jam mengajar. Ya, dan jadi, sekarang ada namanya hari belajar guru. Nah,
itu. Jadi gurunya juga senang itu. Jadi hari itu dia nggak ngajar, dia gunakan untuk belajar lewat MGMP atau KKG gitu. Ya, itu tuh masuk juga? Masuk dihitung jam pemenuhan mengajar? 24 itu. Oh, oke. Jadi dia tidak harus 24 jam itu mengajar di depan kelas. Itu. 24 jam itu mungkin yang 16 saja yang dia di kelas, sekurangnya itu sampai 8 itu dia dari pelatihan, dari menjadi guru wali dan sebagainya. Guru happy dong? Mudah-mudahan sehingga tidak mengalami burnout. Kan guru sempat mengalami burnout kan. Tapi jangan lupa ya, mohon maaf para bapak-bapak, ibu-ibu guru, ini hari belajar bukan hari belanja di pasar. Iya, salah. Nanti dia punya alasan, loh saya belanja di pasar juga dalam rangka belajar. Belajar marketing. Baik Pak Menteri, ini nggak gitu. terasa ada sudah 1 jam, mungkin 1 jam lebih ya perbincangan kita. Dan sebagai penutup, mungkin Pak Menteri ada hal yang perlu disampaikan lagi pada pemirsa. Ya, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga yang memberikan kritik-kritik, karena itu bagian dari masukan yang menjadi pintu masuk untuk kami memperbaiki apa yang sudah kami lakukan. Yang kedua tentu kami berterima kasih kepada media juga yang membantu menyosialisasikan banyak sekali kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan juga tentu saja terima kasih pada Pak Presiden yang sudah mempercayai kami, saya pribadi, untuk membantu beliau melaksanakan khususnya atas cita yang keempat, membangun generasi Indonesia yang kuat. Baik, terima kasih. Pemirsa, jadi waktulah yang memisahkan kita. Tapi ini tentu saja bukan akhir dari perbincangan dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena salah satu tugas jurnalistik adalah kontrol sosial. Betul. Nah, salah satu bentuk kontrol sosial adalah nanti menagih kembali. Nah, boleh jadi nanti 3 bulan yang akan datang kami akan sowan lagi atau datang lagi ke Pak Menteri untuk menagih Pak Menteri. Betul. Apa progres yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mas Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Terima kasih.